Halo semuanya, saya Jarin. Kembali lagi ke channel YouTube Inixino Bandung dalam segmen Inixpedia. Inixpedia kali ini kita akan membahas mengenai deep learning. Apa itu deep learning? Dalam dunia IT, kita mungkin mengenal apa yang dimaksud dengan deep learning. Belakangan ini, deep learning memang sedang tren dan kerap dibicarakan oleh para ahli IT, terutama dalam hal artificial intelligence. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan deep learning secara keseluruhan? Deep learning adalah salah satu cabang dari machine learning yang menggunakan metode deep neural network untuk menyelesaikan permasalahan pada domain machine learning. Metode ini sangat efektif dan mudah dalam mengidentifikasi pola dari data yang dimasukkan. Deep learning sangat berdampak pada kemajuan perkembangan yang telah dicapai oleh artificial intelligence secara bertahap. Tidak hanya digunakan untuk perangkat lunak, namun para penggunanya juga telah merambah di berbagai bidang industri. Deep learning merupakan teknik artificial intelligence yang paling baik jika dibandingkan dengan machine learning. Meskipun keduanya berkaitan dengan data dan algoritma, namun pada machine learning, program pembelajaran yang digunakan berupa saraf neuron yang berfungsi untuk memerintah suatu kerja otak pada komputer. Sedangkan deep learning lebih ke arah kemampuan sistem yang disetting dengan baik demi meningkatkan kerja pada komputer. Untuk itu, wajar adanya apabila deep learning diklaim merupakan teknik artificial intelligence yang paling baik jika dibandingkan dengan machine learning. Sebab secara garis besar, deep learning bekerja untuk menyempurnakan sistem kerja dari machine learning. Manfaat penggunaan deep learning di industri kesehatan. Artificial intelligence kini menjadi teknologi terbaru yang sangat membantu hidup manusia. Berbagai jenis produk pun sudah tercipta, mulai dari kebutuhan industri pabrik, otomotif, hingga kesehatan. Di bidang kesehatan sendiri, penggunaan artificial intelligence juga sudah mulai diterapkan. Salah satunya adalah deep learning. Cabang ilmu pengetahuan artificial intelligence ini sudah mulai masif penggunaannya sebagai alat pendukung kesehatan dan diagnosis dokter yang bekerja. Berikut adalah rangkuman proses penggunaan deep learning dalam bidang kesehatan, serta jenis pengaplikasiannya yang positif. Kemampuan deep learning yang mampu melakukan identifikasi jauh lebih detail dan merinci terkait sebuah gambar menjadikan deep learning sebagai opsi bagi industri kesehatan dalam melakukan identifikasi awal mengenai penyakit sebelum kemudian dikonfirmasi oleh dokter yang bertanggung jawab. Salah satu pengaplikasiannya digunakan di Amerika. Di negara tersebut, kanker kulit melanoma adalah salah satu penyakit mematikan yang menyerang lebih dari 5 juta masyarakat Amerika setiap tahunnya. Teknologi deep learning mulai diaplikasikan penggunaannya di beberapa rumah sakit di Amerika. Alat-alat ini mampu melakukan identifikasi gejala kanker kulit melanoma jauh lebih cepat dan lebih rinci dibandingkan mata manusia. Dengan identifikasi gejala lebih awal, kanker kulit melanoma mampu dicegah karena pengobatan gejala jauh lebih murah dan efektif dibandingkan setelah terjangkit. Algoritma deep learning mempelajari berbagai informasi berdasarkan gambar digital medis kanker kulit melanoma sebelum kemudian mencocokkan dengan kondisi pasien dan melakukan hasil akhir berupa prediksi. Selain melakukan prediksi gejala penyakit melanoma, penggunaan deep learning pun juga menjangkau penyakit kritis lainnya seperti tumor. Penggambaran medis lagi-lagi memainkan peran. Dengan banyaknya data berupa gambaran medis, menjadi cara deep learning untuk mempelajari dan melakukan prediksi bagaimana sebuah tumor berkembang dan jalur efeknya. Deep learning kemudian akan menciptakan sebuah heatmap dari jenis tumor yang ada, kemudian memberikan prediksi berapa ukuran, bentuk, kepadatan, dan lokasi. Semua prediksi tersebut bisa dilacak berkat algoritma deep learning dengan kumpulan data yang dimilikinya. Deep learning pun digunakan sebagai interpretasi medis. Cara kerjanya cukup simpel, namun memudahkan diagnosa. Setiap pasien dengan riwayat penyakit tertentu biasanya akan membawa data dan riwayat pengobatan mereka pada saat datang ke sebuah rumah sakit baru atau rujukan. Agar dokter di rumah sakit yang baru bisa memiliki perspektif yang sama dengan dokter sebelumnya, ia akan menggunakan laporan riwayat pengobatan tersebut. Dengan menggunakan riwayat pengobatan yang sudah ada dan dianalisa oleh algoritma deep learning, menjadikan analisa dokter sesuai dengan riwayat pasien, sehingga tidak ada miskompensasi atau kesalahpahaman antara pasien dan dokter baru. Dengan menggunakan riwayat pengobatan yang sudah dianalisa oleh algoritma deep learning, menjadikan analisa dokter sesuai dengan riwayat pasien, sehingga tidak ada miskonsepsi dan kesalahpahaman antara pasien dan dokter barunya. Apa yang akan Anda pelajari jika mengikuti pelatihan deep learning? Di antaranya yaitu memahami intuisi di balik jaringan saraf tiruan, convolutional neural networks, jaringan neural berulang, machine Boltzmann,
dan autoencoders. Kemudian Anda akan memahaminya dan menerapkannya dalam praktik dan latihan. Konten kursus dari Deep Learning diantaranya adalah memahami apa yang dimaksud dengan Deep Learning, Artificial Neural Networks, Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, dan lain-lain. Siapa saja yang bisa mengikuti kursus ini? Tentunya siapapun yang tertarik dengan Deep Learning. Terima kasih telah menyaksikan video Inixpedia. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @inixinobandung agar bisa mengetahui seputar informasi dan kegiatan terupdate dari kami. Jangan lupa berikan likes, komen, share, dan subscribe channel YouTube Inixino Bandung untuk menonton konten lainnya. Untuk informasi kelas dapat dilihat di website kami di www.inixinobdg.co.id. Terima kasih, sampai jumpa.